Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pemeriksaan fisik pada sistem muskuloskeletal. Ya. Sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu terkait dengan pemeriksaan fisik muskuloskeletal sendiri. Pemeriksaan fisik muskuloskeletal sendiri ini tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada sistem muskuloskeletal ya, yang meliputi tulang, sendi maupun pada sendi tegumenya ya, jadi otot maupun kulit dan jaringan kulitnya tadi. Ya. Baik, kita langsung saja ke probandus ya. Jadi ini ada probandus, kemudian ini untuk alat dan bahannya seperti biasa. Sebelum kita datang ke pasien, kita pastikan prainteraksi tadi, kita siapkan alat dan bahan yang kita gunakan. Kemudian kita juga baca rekam medisnya, pastikan pasien mau kita lakukan pengkajian sudah tepat atau belum. Kemudian jangan lupa sebelum ke pasien kita juga sudah mencuci tangan terlebih dahulu sebelum kontak dengan pasien ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap orientasi ya. Jadi seperti biasa kita salam ke pasien. Selamat siang Bapak. Siang. Bapak ini betul dengan Bapak Ranto? Baik, bisa dicek bilang identitasnya. Ya, kita pastikan validasi data ya, apakah betul atau tidak. Kemudian selanjutnya yang lain adalah kita bisa menjelaskan maksud dan tujuannya. Bapak, saya di sini akan melakukan pemeriksaan pada sistem muskuloskeletal Bapak atau pada daerah pergerakan Bapak yang mengalami gangguan. Tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada tulang ataupun sendinya yang terjadi keluhan pada Bapak. Mungkin membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke, kemudian kalau tidak ada, untuk prosedurnya memang nanti sedikit kurang nyaman Bapak, jadi mungkin butuh kerjasamanya dan dari Bapak sendiri bersedia ya untuk dilakukan pemeriksaan. Baik, pastikan bahwa konsul sudah dilakukan, baru kemudian kita lakukan di tahap kerja. Ya. Sebelum ke tahap kerja, kita cuci tangan terlebih dahulu. Baik, untuk alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan sistem muskuloskeletal sederhana ya, ada midline untuk mengukur kalau misalnya terjadi ketidaksimetrisan, kemudian ada goniometri untuk mengukur rentang geraknya, kemudian ada palu refleks atau refleks hammer ya, jadi ini sama ya. Oke. Baik, selanjutnya ke tahap kerja. Tadi sudah cuci tangan, kemudian kita bisa menggunakan sarung tangan ya. Apalagi kalau misalnya pasiennya ada jejas, ada luka, kita wajib menggunakan sarung tangan. Baik, Bapak mungkin apa yang dikeluhkan sekarang ini Bapak? Tangan sebelah kanan saya lemah, hanya bisa digerakkan saja. Baik, tangan kanannya merasa lemas ya? Ya. Oke, tidak bisa digerakkan. Baik, ini sambil pengkajian ya. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita melakukan pengkajian terlebih dahulu ya. Pengkajian singkat, kita menanyakan keluhannya pasien, kemudian kita juga menanyakan terkait dengan riwayatnya. Riwayatnya singkat saja, riwayat penyakitnya yang sekarang, kemudian dahulu, dan riwayat penyakit terkait dengan keluarga. Ya. Baik, untuk keluhan tadi sudah, kemudian mungkin kita bisa menanyakan terkait dengan riwayatnya. Kita bisa tanyakan, Bapak ini untuk kelemahannya sendiri sejak kapan ya Bapak? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Baik, sudah dilakukan tindakan apa saja? Belum ada. Belum ada. Di rumah tidak diberikan apa-apa? Tidak ada. Baik, kita tanyakan pasien tadi dari mulai keluhan tadi, kemudian gejala penyerta kita juga bisa tanyakan. Selain kelemahan, mungkin Bapak ada yang keluhan lain yang dirasakan? Tidak ada. Tidak ada. Ini tangannya masih bisa merasakan? Masih. Masih. Baik. Kemudian selain keluarnya sekarang, kemudian kita bisa tanyakan ke riwayat penyakit dahulunya, misalnya Bapak selama ini Bapak merokok atau tidak?
Ya, merokok. Merokok. Baik. Kemudian dari keluarga atau kakek neneknya sebelumnya mungkin ada penyakit yang sama juga terjadi kelemahan seperti ini? Ada kakek saya. Baik. Kemudian Pak Rano sendiri sudah pernah mengalami paralisis atau kelemahan yang lain sebelum ini? Sudah, tapi sudah sembuh, tapi ini ada lagi. Ya. Baik. Itu untuk terkait dengan riwayatnya. Setelah pengajian riwayat baik itu keluarga sekarang dan dahulu tadi, kita lanjutkan ke pemeriksaan fisiknya. Ya. Untuk pemeriksaan fisik tekniknya di sistem muskuloskeletal sama look, feel, dan move ya, sama ditambahkan pengajian neurovaskularnya. Ya. Jadi ada 4 metode. Yang pertama adalah dengan look. Look itu sama saja seperti melakukan dengan teknik inspeksi atau melihat ya. Kita kalau misalnya terjadi kelemahan di sini, pastikan pasien bisa dibuka ya, lengannya. Misalnya kita buka, permisi ya Pak. Bisa disingkirkan, oke, seperti ini. Kemudian kita bisa bandingkan ya dengan kanan dan kirinya pasien ya, apakah ada perbedaan atau tidak. Misalnya sebelah kanan karena ini tadi sudah lama terjadi kelemahannya, bisa jadi terjadi pengecilan atau terjadi atrofi. Ketika terjadi atrofi, kita bisa lakukan pengukuran ya, untuk diameternya seberapa dia terjadi penurunan. Ya, tekniknya dengan menggunakan media seperti ini. Kalau misalnya pengecilannya kita ukur di daerah bagian lengan bawah, maka kita ukur dari daerah ujung siklus ini sampai dengan daerah lipat tangan pasien tadi. Kemudian kita bagi dua ya. Jadi ini ada 30 cm, ini 15-nya seperti ini. Kemudian kita lakukan pengukuran diameternya. Nah, misalnya ini ketemu ada 19. Nah, kita bandingkan nanti kanan dan kiri seperti itu ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan untuk evaluasi apakah nanti ketika kita melakukan intervensi ke pasien tadi ada perubahan atau tidak ya. Kemudian selain kesimetrisan, kita juga bisa melihat warna kulitnya ya. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien yang mengalami gangguan di hepar misalnya, dia akan terjadi warna kekuningan atau istilahnya jaundice ya, atau istilahnya ekterik, bisa dilihat di kulit atau bisa jelas di daerah skleranya ya, pada bola matanya ya. Kemudian yang lain selain warna kulit bisa kita lihat apakah ada cyanosis ya, kebiruan pada kulitnya, dan juga yang bisa kita lihat lagi adalah ada tidaknya jejas pada daerah termitasnya tadi, baik atas maupun bawah tergantung nanti kasusnya ya. Kebetulan di bagian atas ya kita bisa lihat apakah ada jejas atau tidak. Kemudian ada tanda misalnya bekas trauma atau cedera atau tidak ya. Kemudian yang lain kita bisa lihat apakah ada benjolan atau tumor yang kita bisa lihat ya. Kemudian kalau misalnya pada kasus cedera atau trauma, kita bisa melihat apakah ini pasien terjadi fraktur atau tidak, bisa dengan melihat apakah pasiennya ini ada tanda deformitas atau terjadi perubahan bentuk ya. Jadi dari pasien tadi apakah ada perubahan bentuk atau tidak. Jadi kalau misalnya ini terjadi perubahan bentuk, maka ini sudah menunjukkan ada fraktur misalnya ya. Itu untuk di pengkajian di look ya. Jadi banyak yang bisa kita observasi dari look atau inspeksi ya. Jadi nanti pada saat melakukan pengkajian tidak banyak yang bisa kita observasi tadi. Kemudian teknik yang kedua adalah dengan palpasi. Untuk palpasi tekniknya yang kita bisa lakukan adalah selain mencari nyeri tekan ya, yang kita bisa palpasi, Pak ini ada nyeri tekan atau tidak? Ada. Oke, pasiennya mengeluh ada nyeri tekan. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan palpasi sambil kita memperhatikan mimik dari wajah pasien, apakah pada saat kita tekan pasiennya mengeluh nyeri atau tidak. Kalau pasien sudah meringis mengeluh nyeri, maka pasiennya berarti ada nyeri di daerah yang kita tekan tadi ya. Jadi kita tidak perlu kita lanjutkan. Kemudian yang lain kita bisa palpasi adalah ada tidaknya kalau pada fraktur ada bunyi krepitasi ya. Jadi selain nyeri tekan ada krepitasi ya. Jadi bunyi pergeseran fragmen tulang, bunyi krek-krek seperti itu, dan itu menunjukkan ada tulang yang patah ya. Atau istilahnya bunyi krepitasi. Kemudian yang lain yang kita bisa palpasi adalah ada tidaknya perubahan suhu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada tanda peradangan di daerah sikunya tadi, kita bisa palpasi misalnya ada teraba hangat atau tidak. Jadi kalau terjadi peradangan dia mesti akan teraba lebih hangat ya dibanding dengan daerah sekitarnya. Kemudian yang bisa kita palpasi lagi yang lain adalah tonusnya ya. Jadi kalau pasien suruh kontraksi, misalnya Pak digerakkan, ini kalau normalnya dia akan kencang.
Tapi kalau pada orang yang mengalami gangguan pada sistem muskuloskeletal yang terjadi paralisis, misalnya terjadi kelemahan, maka kita palpasi ini akan lembek tonus ototnya. Ya. Kemudian yang bisa kita palpasi lagi kalau di situ ada benjolan. Ya, jadi kalau misalnya ada benjolan di sini, ada tumor misalnya, kita bisa lakukan palpasi. Yang kita bisa palpasi adalah kita lakukan palpasi di daerah bengkak atau tumornya tadi. Ya, jadi kalau misalnya ada benjolan tadi, kita lakukan palpasi. Apakah yang pertama kita bisa nilai adalah konsistensinya dari benjolannya tadi, apakah dia padat atau semi cair isinya, cairan tadi dan seterusnya ya, atau dia bisa digerakkan juga mobile ya. Jadi ada yang sifatnya dia menetap, ada yang dia mobile. Itu untuk tumor. Kalau misalnya pasiennya yang lain, misalnya ada tanda di sini bengkak karena ada penimbunan cairan, kita bisa cek untuk pitting edemnya ya. Jadi edemnya kita cek bisa nilai seberapa kedalaman dari atau seberapa waktu dia kembali dari pittingnya tadi dengan cara menekan di daerah yang berbatas langsung dengan tulangnya tadi, ini seperti ini, kita tekan seperti ini, kemudian kita lepas. Nah, kalau misalnya pasien terjadi edem, dia akan kembalinya akan lama dan kita bisa timer waktunya terkait dengan seberapa derajat dari pitting edemnya. Oke, itu untuk palpasi. Baik, untuk teknik yang terakhir adalah terkait dengan move ya, pergerakan. Nah, untuk pergerakan ada 3 yang kita lakukan pengajian, dari mulai nanti rentang gerak, kemudian kekuatan otot, dan terakhir adalah refleks ya. Yang pertama dulu adalah terkait dengan kekuatan otot. Untuk kekuatan otot nilainya dari 0 sampai dengan 5. 0 itu tidak bisa digerakkan sama sekali, tidak ada kekuatan ototnya, nilainya 0. Kemudian yang 5 itu tidak bisa digerakkan secara maksimal atau sama dengan si pemeriksa ya. Jadi tekniknya adalah kalau kita melakukan pengajian kekuatan otot, misalnya pasien kita misalnya ini terjadi kelemahan ya, tadi pasien mengeluh kelemahan. Kemudian kita pasien suruh, Pak ini yang sebelah kanan tolong diangkat tangannya. Oke, ini tidak bisa, berarti jangan kita gunakan untuk melawan, karena ini pasien diangkat saja nggak bisa ya. Jadi ini untuk diangkat nggak bisa, maka kita pengajian di bawahnya tadi yang diangkat tidak bisa, berarti pasien suruh yang berikutnya adalah digeser. Pak, digeser bisa nggak? Oke, ini kalau pasiennya bisa digeser berarti kekuatannya adalah berapa? 2 ya. Nah, kita saya jelaskan dulu untuk pengajian kekuatan otot. Jadi kalau misalnya 5 itu adalah pengajian pasiennya bisa lanjut. Bisa menahan secara sempurna ya. Jadi kalau misalnya pasien bisa diangkat, misalnya Pak ini diangkat, bisa, ternyata bisa ya. Maka kita lakukan pengajian kekuatan ototnya, apakah dia nilainya 5 atau 4, tekniknya adalah seperti ini. Pak, bisa ditarik tangan saya ke arah Bapak. Oke. Ini kalau kekuatannya sama dengan pemeriksa, itu berarti nilainya 5. Tapi kalau pasiennya Pak ditarik, kemudian lemah, kita bisa melawannya seperti ini dengan mudah, berarti nilainya adalah 4. Itu perbedaannya antara 5 dan 4. Kemudian kalau 3 gimana? Kalau 3 itu adalah ketika pasiennya hanya sebatas gravitasi ya. Jadi Pak diangkat tangannya, dia bisa. Kemudian kalau diangkat dikasih tahanan sedikit saja seperti ini, dia jatuh atau dia tidak bisa menahan lama di atas tadi ya. Jadi dia menahan lama dia akan capek, kemudian dia akan jatuh dengan sendirinya. Itu nilainya adalah 3. Nah, kalau 2 itu adalah pasien tadi, Pak, kalau tadi tidak bisa diangkat, maka kita suruh digerakkan di tempat tidur. Pak, digerakkan di tempat tidur ke kanan atau ke kiri, bisa nggak Pak? Nah, ini pasiennya bisa ke kanan atau ke kiri, ini berarti nilainya adalah 2. Tetapi kalau pasien tidak bisa digerakkan, maka kita bisa cek, Pak, tolong digerakkan tangannya. Kita sambil ini misalnya tidak ada pergerakan tadi ke kanan dan ke kiri ya, maka kita bisa lakukan palpasi di daerah pergelangan atau di daerah bagian lengan bawahnya. Saat kita palpasi, apakah ada kontraksi atau tidak. Nah, ketika pasiennya suruh kita gerakan, ternyata kita palpasi ada kontraksi ototnya mengencang, berarti itu nilai kekuatannya adalah 1. Tetapi kalau kita palpasi kemudian pasien suruh digerakkan, Pak ini digerakkan, kemudian kita palpasi ternyata lembek, tidak ada kontraksi, maka nilainya adalah 0. Itu untuk kekuatan otot. Baik, mungkin sampai sini, nanti kalau ada yang pertanyaan bisa didiskusikan ya. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan pengajian refleks ya. Untuk refleks di pergelangan daerah bagian ekstremitas atas yang kita bisa lakukan adalah refleks untuk
di sini bicep dan tricep ya. Jadi untuk ini otot bicep ya, sehingga nanti di sini adalah tendon bicep yang kita cek, dan itu kita lakukan untuk refleks bicep dan tricepnya di sini. Tekniknya pastinya bisa suruh duduk seperti ini ya. Kemudian cara ngecek untuk refleks bicepnya seperti ini dari arah samping, tapi jangan di depannya karena nanti ini refleksnya akan ke sana. Sehingga kalau kita di depannya nanti akan cedera ya. Jadi di samping persis seperti ini. Kemudian kita cari otot tricep ini, otot tricep di belakang seperti ini. Kemudian bagian tendonnya ada di sini ya. Oke, kita palpasi seperti ini. Karena tendon sendiri adalah bagian ujung dari otot ya. Otot yang jadi yang menghubungkan otot dengan tulang. Jadi kalau kita palpasi daerah sini, kemudian kita lakukan pengetukan ya. Jadi seperti ini. Ini nanti refleksnya akan berlawanan ya, yang akan kita ketuk. Ini untuk bicep. Selanjutnya adalah kalau tricep seperti ini. Oke, kita palpasi otot bicepnya ya. Palpasi di sini. Nah, karena ototnya ini akan tertutup sehingga ini agak kita ketuk seperti ini. Kemudian kita ketuk daerah yang kita kencang tadi, persambungan antara dari ujung dari otot bicepnya tadi seperti ini. Nah, terus kalau ototnya misalnya pasiennya gemuk ya, agak tendonnya agak dalam, maka kita sambil palpasi seperti ini, kemudian kita ketuk daerah yang kita tekan tadi ya, untuk mengetahui apakah ada refleks bicep atau tidaknya ya. Itu untuk di daerah ekstremitas atas. Kalau di ekstremitas bawah, maka kita bisa cek daerah sini, refleks patella ya. Jadi pasiennya suruh menggantung, dan kita tekan di sininya, diketuk ya sampai terjadi pergerakan, atau di bagian asilesnya di sini ya. Nah, tekniknya nanti pada saat di ekstremitas bawah. Oke. Kemudian yang terakhir yang lain adalah dengan pemeriksaan dengan menggunakan goniometri seperti ini untuk mengetahui rentang gerak ya. Jadi ini pemeriksaan goniometri pada pasien-pasien yang misalnya terjadi bengkak di daerah sikunya tadi, misalnya di sini. Kemudian pada saat pasien disuruh digerakkan, difleksikan seperti ini, pasiennya kalau ada keterbatasan rentang gerak, maka dia tidak bisa sampai sempurna maksimal sampai menyentuh bagian atasnya. Tapi dia hanya mungkin sebatas ini ya, karena dia ada pembengkakan dan nyeri pada saat dilakukan pergerakan tadi. Maka kita bisa mengukur rentang geraknya tadi ya. Jadi ini seperti ini. Pak, difleksikan misal pasiennya sampai sini saja karena pasiennya nyeri ya. Maka kita bisa ukur tadi untuk sudut yang dibentuk dari fleksi tadi dengan cara seperti ini. Ini pusatnya, kemudian ini lurus dengan sumbu daerah lengan atasnya. Ini untuk lengan dari lengan bawahnya ya. Jadi kita bisa lihat hasil pengukurannya. Nah, ini angka yang ditunjuk adalah 70, sudut yang dibentuk adalah 70 derajat tadi ya, seperti ini. Ini untuk pengukurannya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kita lakukan latihan rentang gerak, kemudian pasien masih semakin membaik, berarti kita sudutnya semakin menyempit. Itu untuk rentang gerak kaitan dengan pemeriksaan dengan menggunakan goniometri. Sebenarnya ini untuk pemeriksaan di goniometri sendiri banyak ya yang bisa kita nilai pergerakan itu. Ada adduksi, abduksi, menjauh, mendekat, kemudian fleksi, ekstensi ya. Kemudian rotasi itu juga bisa tergantung nanti masalah dari pasien tadi, seberapa dia mengalami keterbatasan dari rentang geraknya. Itu yang nanti akan kita nilai ya. Oke, itu untuk di look, feel, dan move ya. Untuk pengajian di sistem muskuloskeletal. Untuk tambahannya yang lain tadi yang terkait dengan neurovaskular, kita bisa cek ya. Neurovaskular, kalau misalnya pasien ada mengalami trauma atau cedera tadi, neurovaskular kita bisa cek adalah dengan teknik PSM. P-nya adalah pulsasi. Kita cek kalau misalnya dia ada di daerah lengan bagian ekstremitas atas, kita bisa cek bagian ujung di sininya, arteri radialisnya apakah dia masih baik atau teraba atau tidak. Kemudian S-nya adalah sensoriknya, kita bisa kasih rangsangan sensorik ya. Bisa kita gores seperti ini. Atau kalau di kaki, di pelantar kakinya, Pak, ini masih bisa merasakan atau tidak? Sambil ditanyakan seperti itu. Jadi untuk sensoriknya. Kemudian untuk motoriknya kita bisa suruh gerakan pasiennya. Pak, digerakkan. Nah, ini ketika pasien digerakkan masih bisa, berarti masih baik. Kakinya juga sama. Jadi ujung kakinya Pak digerakkan masih bisa atau tidak? Gitu. Itu untuk pemeriksaan terkait dengan
neurovaskularnya ya. Jadi itu yang bisa cek secara sederhana kaitan dengan pemeriksaan muskuloskeletal. Selanjutnya kalau sudah selesai untuk fase kerjanya, kita lakukan fase terminasi. Terminasi sama ya, dari mulai menyampaikan hasil yang sudah kita lakukan dari hasil pemeriksaan fisiknya, kemudian yang lain kita kontrak waktu berikutnya untuk melakukan tindakan dan sebagainya terkait dengan masalah yang ditemukan pada pasien. Kemudian jangan lupa terminasi dan salam. Ya. Selanjutnya terakhir dalam cuci tangan. Baik, itu saja dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, kita juga bisa diskusikan di sesi berikutnya. Ya.